Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Nah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan nikmatnya kita masih bisa melanjutkan kembali materi kita dalam mata pelajaran fikih. Kita masuk sekarang dalam bab i'tikaf. Nah, antum bisa buka-buka antum di halaman 167. Nah, setelah kita membahas puasa, tentu saja tidak lepas dari puasa itu, di situ ada ibadah i'tikaf. Nah, kemudian apa itu i'tikaf? Ta'riful i'tikaf fil lughah luzum syai' wa habsun nafsi alaihi. Nah, secara bahasa i'tikaf adalah luzum syai', tetapnya sesuatu, wa habsun nafsi, untuk menahan diri di atasnya, di atas sesuatu tersebut. Jadi menahan diri untuk berada di suatu tempat tertentu. Kemudian secara istilah wa fi syar'i luzumul muslim al-mumayyizi masjidan li ta'atillahi jalla jalaluh. Secara istilah adalah menetapnya seorang muslim yang sudah mumayyiz di masjid li ta'atillahi jalla jalaluh, untuk atau dalam rangka berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak mesti di sini sholat atau membaca Al-Qur'an. Yang penting di situ dia menetap di masjid untuk dalam rangka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi umum ya. Bisa itu sholat, zikir, doa, dan yang lain sebagainya. Kemudian apa hukumnya? Wa hukmuhu sunnatun wa qurbatun ilallahi ta'ala. Hukumnya adalah sunnah dan termasuk ke dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, antahira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan rumah Allah SWT. Untuk siapa? Bagi orang-orang yang tawaf dan akifin, orang-orang yang i'tikaf, dan orang yang rukuk maupun sujud, itu salat. Kemudian dalil yang lain, sabda Nabi SAW atau dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW dahulu kana ya'takiful al-ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Dahulu Nabi SAW beliau beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Jadi selama beliau hidup, setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan beliau selalu melakukan i'tikaf. Dan kita masuk ke dalam syarat-syarat i'tikaf. Yang pertama, al-i'tikaf ayakun al-mu'takif musliman mumayyizan aqilan fayasihhu min ghairil baligh idza kana mumayyizan wa kadzalika min al-unsa. Syarat yang pertama adalah orang yang mu'takif, orang yang beriktikaf itu dia harus seorang muslim dan mumayyiz. Mumayyiz itu berarti dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akilan, akil itu dia berakal. Tidak dalam keadaan stres atau dia gila dan yang lainnya. Fayasihu, maka i'tikaf itu sah min ghairil baligh, dari orang yang belum balik. Karena tadi di sini tidak disebutkan
dia harus balik, tapi cukup disebutkan mumayyiz. Asalkan dia sudah bisa mumayyiz, walaupun dia belum balik, maka sah i'tikafnya. Idza kana mumayyizan min ghairil bali, idza kana mumayyizan, walaupun dia belum balik akan tetapi dia sudah mumayyiz. Misalnya anak kecil 7 tahun kan belum balik, tapi dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, maka dia disebut mumayyiz dan i'tikafnya itu diperbolehkan atau dianggap sah. Nah, wakadzalika minal unsa, dan juga i'tikaf itu sah dilakukan oleh perempuan karena tidak disyaratkan di sini harus laki-laki. Yang kedua adalah niat. Jadi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Nah, fayanwil mu'takifu luzuma mu'takifihi. Maka fayanwil mu'takifu luzuma mu'takifihi qurbatan wa ta'budan lillahi azza wa jalla. Maka orang yang ingin beriktikaf dia harus berniat untuk menetap di tempat dia beriktikaf di masjid dalam rangka qurbatan, mendekatkan diri kepada Allah, wa ta'budan, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga, ayakun al-i'tikaf fi masjid. I'tikaf itu dilakukan di dalam masjid, bukan di selain masjid, di rumah atau di hotel atau di kantor, di sekolah, tidak sah. I'tikaf itu namanya i'tikaf ya harus di masjid. Liqaulihi ta'ala wa antum aakifuna fil masajid. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, dan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, langsung 5 ini. Yang keempat, ayakun al-masjid alladhi ya'takifu fihi tuqamu fihi salatul jamaah. Tadi sudah. Yang ketiga adalah i'tikaf itu harus di masjid. Kemudian masjid seperti apa yang boleh untuk i'tikaf? Nah, masjid yang di situ dilaksanakan untuk i'tikaf harus tuqamu fihi salatul jamaah, ditegakkan di dalamnya salat jamaah. Jadi kalau hanya di musola, kan ada sebagian tempat itu ada masjid, ada musola. Musola itu yang kecil, biasanya itu tidak dilaksanakan sholat jamaah atau jarang dilaksanakan sholat jamaah. Biasanya orang-orang itu hanya sholat di masjid. Untuk musola jarang. Hanya ke musola jika misalnya sedang hujan, mereka sholat di musola. Tapi kalau tidak, maka mereka sholat di masjid. Nah, amal mar'ah fa yasihu i'tikafuha fi kulli masjidin sawa'un uqimat fihi al-jama'ah am la. Nah, ini masjid yang ditegakkan di dalamnya salat jamaah adalah untuk yang laki-laki. Adapun yang untuk perempuan, amal mar'ah, maka sah i'tikafnya di semua masjid, baik masjid tersebut ditegakkan salat, dilaksanakan salat jamaah ataupun tidak. Akan tetapi wal afdal ayakun al masjid alladhi ya'takifu fihi tuqamu fihi al jum'ah. Akan tetapi yang lebih afdal, yang lebih utama adalah masjid yang digunakan untuk i'tikaf dilaksanakan di situ salat Jumat. Ya, jadi di situ dilaksanakan salat Jumat, bukan hanya salat jamaah, karena hanya ada sebagian masjid yang digunakan untuk salat jamaah saja, tidak digunakan untuk sholat Jumat. Di antara hikmahnya adalah agar dia tidak pindah-pindah. Ketika mau sholat Jumat, dia harus pindah ke masjid yang lain. Jadi itu menafikan atau meniadakan makna i'tikaf itu sendiri, karena i'tikaf itu menetap, sedangkan dia tidak menetap, pindah-pindah ketika sholat Jumat atau ketika sholat jamaah dengan yang lain. Nah, yang kelima, at-taharatu minal hadas al-akbar fala yasihu i'tikaful junub walal haidu walal nufasa li adami jawazi muksi haula'i fil masjid. Nah,
Yang kelima, at-taharatu minal hadasil akbar, yaitu suci dari hadas besar. Hadas itu bukan najis ya. Hadas itu orangnya. Kalau najis itu bendanya. Misalnya antum sedang kencing. Air kencing itu namanya najis. Tapi kalau antum yang orangnya, pelakunya, itu namanya hadas. Antum sedang berhadas kecil. Nah, orang yang berhadas besar maka tidak boleh untuk beriktikaf. Lihat, fala yasihu i'tikaful junub, tidak sah orang yang iktikafnya orang yang sedang junub dan juga wanita yang sedang haid maupun yang sedang nifas, li adami jawazi muksi haula'i fil masjid, karena mereka itu tidak boleh, mereka itu semua orang yang junub, orang yang haid maupun yang nifas tidak boleh untuk berdiam diri di masjid karena ada larangannya. Jadi ini kita pakai madhab Hambali, dan madhab Hambali itu melarang orang yang junub atau tidak membolehkan orang yang junub, haid maupun yang nifas untuk berdiam diri di masjid, tidak boleh. Baik, itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan yang perdana ini setelah kita berpisah selama beberapa pekan untuk melaksanakan ujian. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.